Salah satu pilar kebanggaan timnas Indonesia kembali menggebrak dunia. El Capitano Jay Itzes kembali menorehkan kebanggaan untuk kita semua, bukan hanya di atas lapangan tetapi juga di pentas internasional. Setelah tampil garang dalam kemenangan epik timnas Indonesia atas Bahrain, nama Jay Itzes semakin bersinar di sepak bola Eropa. Di Venezia, Jay adalah tembok kokoh yang memukau, dan kini kabar luar biasa datang menghampiri, yang mana klub-klub top Serie A dikabarkan tengah mengintai sang gladiator Garuda. Namun kejutan tak berhenti sampai di situ. Dalam sebuah video, Jay Itzes terlihat sedang menjalani sesi syuting untuk EA Sports FC, salah satu game sepak bola paling populer saat ini. Ini bukan hal yang biasa. EA hanya memberikan fitur real face kepada para pemain yang dianggap punya nama besar di panggung sepak bola global. Bayangkan seorang pemain timnas Indonesia kini masuk dalam jajaran pesepak bola elit dunia. Ini bukan lagi sekadar kebangkitan Garuda. Ini adalah era baru di mana bendera merah putih berkibar di level tertinggi. Timnas Indonesia kini bukan hanya diperhitungkan di Asia, tetapi mulai mengguncang sepak bola dunia. Saat menyebut nama Jay Itzes, yang terbayang adalah sosok tinggi besar dengan fisik Bagi Gapura, seorang pemimpin, juga pribadi yang membawa wibawa seorang gladiator, ditopang kualitas permainan yang jauh di atas rata-rata. Ia bukan hanya bagian dari timnas Indonesia. Ia adalah arsitek pertahanan, membangun benteng itu menjadi kokoh, dan juga Jay ini menjadi simbol kebangkitan sepak bola timnas Indonesia. Ketika laga dimulai, Jay Itzes lah yang berdiri paling depan, face to face dengan siapapun lawan yang menantang Garuda. Jay memulai itu dengan tatapan tajam, langkahnya mantap, dan setiap siapapun lawan yang melihatnya pasti akan berpikir, inilah pemain timnas Indonesia yang bermain di Serie A. Maka Jay ini adalah wajah dari keberanian bangsa kita. Dan ia adalah tekad yang menunjukkan jika bangsa ini tak pernah main-main dengan impiannya. Dulu kita hanya bertarung di level Asia Tenggara. Untuk sekadar bersaing saja kita harus merangkak di sana. Namun sejak kedatangan Jay Itzes, segalanya berubah. Kini kita bukan lagi sekadar penggembira. Kini kita telah naik kasta. Timnas Indonesia telah lantang dan berani menantang kekuatan besar di level Asia. Ini bukan sekadar perubahan. Ini adalah revolusi. Jay Itzes bukan hanya mengangkat level timnas, ia telah menjadi simbol era baru sepak bola Indonesia. Era di mana Garuda tak lagi menunduk, tetapi terbang tinggi menghadapi dunia. Kepemimpinan Jay Itzes adalah sesuatu yang tak bisa diabaikan begitu saja. Bukan hanya timnas Indonesia yang merasakan dampaknya, tetapi juga klub Serie A yaitu Venezia. Dimanapun ia bermain, auranya memancar. Ia seperti mampu menggerakkan tim bahkan sebelum ia berbicara. Dan Jay benar-benar menanamkan mentalitas. Venezia pun tahu Jay bukan pemain yang biasa. Jay adalah pemimpin. Jay adalah figur yang tak bisa mereka lepaskan begitu saja. Jay benar-benar memahami makna dari ban kapten yang melingkar di lengannya. Itu adalah simbol kepercayaan, beban tanggung jawab, serta janji untuk selalu memimpin tanpa ragu. Ia tahu setiap langkahnya, setiap keputusannya adalah arah yang akan membawa timnya menuju kemenangan. Di lapangan, ia bukan hanya bertarung, ia memimpin. Memastikan setiap rekan setimnya siap berjuang bersama, menjaga ritme permainan tetap terkendali, dan mengarahkan tim menuju hasil yang terbaik. Keberadaan Jay sungguh mampu menambah rasa percaya diri dan ketenangan di dalam tim. Perhatikan saat Jay Itzes berdiri di atas lapangan, semua orang tahu bahwa ia memiliki darah Belanda dan Indonesia. Namun, lihat lebih dekat. Warna rambutnya, sorot matanya, dan bentuk wajahnya, kita semua tak bisa memungkiri bahwa orang ini adalah Indonesia. Dan ketika Indonesia Raya berkumandang, Jay menyanyikannya dengan lantang, tanpa ragu, tanpa ada satu kata pun yang ia lewatkan. Hanya kebanggaan yang membara di dalam dadanya. Ia berdiri tegak, menyuarakan lagu kebangsaan dengan sepenuh hatinya, seolah ingin memberitahu dunia bahwa inilah tanah yang ia bela, inilah bendera yang ia junjung. Bayangkan jika seorang kapten tak hafal lagu kebangsaan tim yang ia pimpin. Apa kata dunia? Tetapi Jay bukan kapten seperti itu. Ia adalah pemimpin sejati, yang bukan hanya bertarung di atas lapangan, tetapi juga membawa Indonesia dalam setiap langkahnya. Sebelum pertandingan dimulai, Jay tak langsung bersiap di posisinya. Ia mengumpulkan para pemain, membentuk lingkaran terakhir sebelum pertempuran. Matanya menyala, suaranya menggema. Ia membakar semangat rekan-rekannya. Jay mengerti ini bukan hanya tim.
Ini adalah keluarga yang harus bertarung bersama. Ia memimpin, mengingatkan taktik, memastikan semua punggawa Garuda siap mengorbankan segalanya di atas lapangan. Dan saat para pemain mulai berpencar ke posisinya masing-masing, Jay melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar ritual. Ia merangkul dua adiknya, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Inilah trio pertahanan yang begitu tangguh, sebuah tembok beton yang tak mudah ditembus. Mereka bukan hanya rekan satu tim, mereka adalah saudara dalam pertempuran. Ketika peluit pertandingan berbunyi, pandangan seorang Jay menyapu seluruh lini, menganalisis setiap gerakan lawan, setiap celah yang bisa dimanfaatkan. Ia berkomunikasi intens dengan Marten Pas, mengatur ritme, membangun koordinasi, memastikan benteng pertahanan tetap kokoh. Kekalahan melawan Australia menjadi pelajaran berharga bagi seorang Jay Itzes. Kini ia tak ingin lagi ada kesalahan sekecil apapun. Saat lawan bersiap melakukan sepak pojok, Jay bergerak cepat, memberi instruksi tegas kepada Ridho, Verdonk, Ole, bahkan kepada mega bintang Kevin Dix. Tidak ada pemain yang dibiarkan bergerak tanpa komando. Semuanya harus selaras, semuanya harus dalam satu irama. Dan ketika momen krusial itu tiba, momen yang membuat semua yang menyaksikan pertandingan malam itu terdiam dalam ketegangan. Rizky Ridho terkapar di lapangan. Ridho hampir tak bisa bangkit. Jatah pergantian pemain telah habis. Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di atas lapangan. Jay menoleh ke arah Patrick dan Alex Pastor. Tatapannya tajam, penuh arti. Ia tak butuh kata-kata. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dan di saat itulah, Jay seperti menjelma menjadi jenderal yang sesungguhnya. Ia mengkoordinasikan seluruh lini timnas Indonesia. Jay berteriak lantang, meneriakkan formasi baru dalam bahasa Indonesia, 5-3-1, ucapnya. Suaranya beradu dengan gemuruh stadion. Ia memastikan semua pemain memahami peran barunya. Ia bergegas menghampiri Eliano, berbicara tegas kepada Sananta, memberi instruksi kepada Verdonk. Bahkan ketika ada pemain timnas yang mengalami kram, Jay adalah orang pertama yang sigap memberikan pertolongan pertama. Ia mengangkat kaki Hubner, mengambil alih peran tim medis demi memastikan rekannya tidak keluar dari lapangan. Ia sadar kalau tim medis sudah masuk ke lapangan, maka pemain tersebut pun harus menepi beberapa saat dari pertandingan. Di momen krusial itulah, Jay benar-benar mengerti setiap detik. Setiap pemain sangat berharga dalam pertempuran ini. Jay masih terus berteriak, masih terus mengatur, masih terus bertarung.